waktunya sarapan pagi. Apa tuh sarapan paginya? Nasi goreng. Nasi goreng enaknya pakai pete nih. Abang Po, kalau kita ngimplang sesuatu yang udah luar biasa, itu gampang bang ini. Tapi kalau kita ngimplang sesuatu yang biasa aja, ngembanginnya luar biasa bang Po. Hah? Apa namanya, kita kudu berkreasi, kudu benar-benar cari referensi, kudu benar-benar pakai hati lagi. Makanya di sini aneh mau ngimplang kate deket, ini biasa aja kate deket ini. Tapi kalau udah di balai bang ini pasti jadi luar biasa. Yuk kita implang kate deket abang. Sembarang ngimplang ngobrol, bukan sembarang ngobrol abang Po di channel Cakap Balai Bang I. Kalau kita udah implang satu kate yang biasa aja pasti jadi luar biasa bisa jadi sesuatu banget gitu kalau udah di Balai Bang I ini. Makanya kita implang kate deket abang Po. Kalau kate Betawi deket, kalau kate bahasa Indonesia itu dekat. Dekat ini ada 5 artinya abang Po. Pertama itu pendek, nggak jauh, artinya tidak jauh. Ini mengenai jarak nih abang Po. Yang kedua artinya hampir. Yang ketiga berhampiran, hampiran berdekatan. Bisa juga arti yang keempat ini apa itu abang Po? Akrab atau rapat. Ini tentang teman kita ya abang Po. Teman dekat artinya apa? Akrab, teman rapat ya. Bisa juga arti yang kelima ini menjelang, waktu udah deket maghrib nih, menjelang maghrib. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pastinya abang Po. Jadi kata dekat ini ada 5 artinya. Bisa jadi ruang, bisa jadi waktu maknanya. Ruang itu bisa jadi jarak, bisa jadi tempat. Kita dekat sama dia ini artinya bersebelahan. Itu namanya ruang. Bisa jadi waktu udah deket lagi nih udah deket lagi pagi, udah deket lagi siang, udah deket lagi apalah, itu berkenaan dengan waktu abang Po. Kalau kita udah ngerasa ngebahas ruang dan waktu ini yang jadi luar biasa ya bang Po. Kita ada di mana, mau kemana, kita sekarang lagi ngapain, nanti mau ngapain, itu ada ruang dan waktu yang kita impleng di situ abang Po. Jangan main-main sama ruang dan waktu abang Po. Kalau kita nggak hati-hati sama ruang dan waktu kita bisa kejeblos ke sesuatu yang salah abang Po. Yuk kita ambil hikmah dari ruang kata deket ini. Kita udah sampai di ruang dan waktu, jangan sampai salah langkah. Yuk kita ambil hikmah terus, kita galak terus kata deket ini abang Po. Abang Po, ngerubah sesuatu yang biasa jadi luar biasa emang itu butuh kerja keras yang luar biasa ya. Jadi bisa jadi luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa ngimpleng kata deket ini, kata yang biasa jadi luar biasa ya bang Po. Yuk kita sama-sama ingat diri kita ini deketnya sama apa nih dekat sama kebaikan apa dekat sama kemungkaran. Itu penting ya bang Po. Kalau kita dekat sama kemungkaran, cepet-cepet kita jauhin biar kita kembali kepada kebaikan. Biar kita dekat sama kebaikan, biar kita hidup kita lebih bermartabat di mata yang kuasa. Itu abang Po. Nah sekarang kita lihat ada 2 hal, yaitu kehidupan jasmani kita sama rohani kita ya bang Po. Yang namanya kebutuhan kehidupan rohani kita pasti ujung-ujungnya adalah kita mikirin bagaimana kehidupan kita setelah mati ya bang Po. Nah kalau kehidupan jasmani kita, bagaimana kehidupan kita ke depan, kita di masa pensiun kita. Abang Po, di usia yang udah 50 ke atas, kita udah ngerasa deket dengan 2 itu abang Po. Pertama adalah masa pensiun, yang kedua adalah dekat kita kepada meninggalkan dunia ini. Nah dua-duanya ini butuh namanya persiapan abang Po. Gimana persiapan kita untuk pensiun kita? Abang Po, perlu kita sadarin bahwa kerjaan sama usaha kita adalah
satu alat bantu untuk mempersiapkan masa pensiun kita, bukan salah satu tujuan utama kita itu Abang Po. Yang namanya kerjaan, yang namanya usaha itu adalah alat bantu Abang Po. Semakin Abang Po sempurna mengerjakannya, semakin sempurna Abang Po mengolahnya, mudah-mudahan hasilnya akan lebih baik lagi. Nah sekarang dengan hasil yang lebih baik itu, udah belum Abang Po kita mikirin yang kita hasilin ini buat persiapan masa pensiun kita, Persiapan masa pensiun itu biasanya sih orang ada dua Abang Po. Pertama dia nabung, nabung, dia pikir udah cukup sampai masa tua dia, Yang kedua adalah dia bangun aset Abang Po, Dimana kalau aset itu contohnya kontrakan lah Abang Po, Kalau ada kontrakan, dia nggak kerja lagi, dia masih bisa terima uang kontrakan. Itu yang pikiran sederhana. Nah kalau cara bangun aset yang lain banyak Abang Po. Abang Po bisa pikirin dari sekarang, belum terlambat. Jadi masa pensiun kita mau seperti apa direncanain. Karena orang yang udah 45, 47, 50 itu udah deket namanya pensiun Abang Po. Nah sekarang yang kedua nih Abang Po, kehidupan akhirat kita pastinya. Yang udah 47 namanya. Yang namanya umur sih kita nggak bisa kiri-kiri Abang Po. Karena yang namanya kelapa muda jatuh, tua jatuh Abang Po. Tapi yang sekarang ini kan rata-rata usia orang antara 60 sampai 70 nih Abang Po. Nah di saat kita kembali kepada yang kuasa, kita butuh modal kita Abang Po, butuh persiapan kita. Kita juga perlu alat bantu di situ Abang Po. Apa alat bantunya Abang Po? Kita beribadah, kita belajar ilmunya biar menuju kepada kesempurnaan ibadah kita yang diterima sama yang kuasa Abang Po. Itu secara syariat. Secara hakikatnya kita melakukan satu kebaikan itu kudu pakai namanya keikhlasan, Kita kudu belajar ikhlas, kita kudu sempurna untuk menuju kepada yang kuasa Bang Po. Bang Munir di channel Cakep Bali Bang satu kata yang biasa menjadi luar biasa. Kalau kita mau berpikir dan kita mau ambil hikmahnya, itu pasti bermanfaat buat kehidupan kita di kemudian hari. Undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.